Halo, jumpa lagi di Algodos Channel. Kali ini saya akan memberikan video tutorial yang merupakan kelanjutan dari video membahas soal latihan tes kerja. Video kali ini adalah video bagian ketiga atau part 3-nya. Di part 1 dan 2 kita sudah bahas mulai hitung-hitungan sampai ke fungsi if sama fungsi fill up. Di part ketiga ini kita nggak jauh beda dengan part kedua, cuma ada beberapa tambahan fungsi baru. Oke, langsung saja kita lanjut bahas soal tes kerja bagian ketiga. Tapi sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya jika teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan icon notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga klik like, komen, dan share video ini jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita langsung saja membahas soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama dulu. Oh ya teman-teman, bagi yang belum nonton part 1 sama part 2-nya, link videonya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, di soal 1 ini kita akan membahas tentang membuat rekap THR karyawan. Kayaknya bukan THR ini. Ini kalau dari lihat dari uh, hitungannya ini kayak rekap gaji aja, bukan THR kayak gitu. Oke, maaf, ini karena bukan saya yang bikin soalnya, jadi ini soal sudah saya download dari web, soal tentang latihan tes kerja, jadi saya murni tidak membuat soal ini. Jadi saya akan coba memposisikan saya seperti teman-teman. Jadi anggap saja saya juga nggak tahu cara ngisinya atau rumus apa yang akan saya pakai ya gitu, anggap saja kayak gitu. Oke, yang pertama kita disuruh menghitung lama kerja. Oke, di sini sudah ada tanggal masuk kerja, berarti lama kerja itu adalah tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk kerja. Tapi kalau kita langsung kurangi seperti biasa, itu biasanya nanti hasilnya berupa angka hari biasanya teman-teman. Atau kadang name, kadang value kadang-kadang. Jadi untuk menghitung lama kerja itu sebenarnya ada dua cara teman-teman. Cara pertama kita gunakan Todes 360, cara kedua kita gunakan the diff. Saya pakai cara yang pertama dulu teman-teman. Jadi yang cara pertama untuk menghitung lama kerja sama dengan saya gunakan huruf besar aja, today's 360 kurung buka, kemudian di sini uh, tanggal masuknya, kemudian koma, kalau nggak salah punya saya titik koma, kemudian today, sorry, bukan today teman-teman, tapi days 360 kurung buka, start date itu tanggal awal atau tanggal masuknya kalau di soal ini. Berarti kita klik yang sini, kemudian koma, end date-nya itu kita gunakan today kurung buka kurung tutup. Today itu untuk mencari tanggal sekarang teman-teman. Jadi today itu digunakan untuk mencari tanggal sekarang, jam sekarang, hari ini juga gitu. Kemudian metodenya kita gak usah pakai, kita langsung tutup kurung. Kemudian kita bagi 360. Kenapa kita bagi 360? Soalnya kalau tidak dipakai, tidak dibagi 360 nanti hasilnya itu berupa jumlah harinya teman-teman. Karena des 360 ini untuk menghitung banyaknya hari. Jadi kalau nggak dibagi 360 nanti ketemu hari pertama sampai sekarang itu berapa hari mulai tanggal dia masuk. Kayak gitu. Jadi kita bagi 360 biar ketemu jadi tahun, nanti berapa tahun. Karena satu tahun itu sama dengan 360 hari. Kalau sudah diantar, oke ini masih kayak gini teman-teman, berapa? Nanti kita karena ini masih custom kayak gitu, kita rubah teman-teman. Kita ke number format, kemudian kita pilih caption. Ini captionnya masih date mode. Kita cari uh, kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa nyari kayak gini, teman-teman tinggal ngetikkan aja di sini. Jadi caranya kayak gini, 0 tanda petik 2 space sini tahun tanda petik 2 gitu teman-teman. Caranya kayak gitu. Kemudian klik oke. Oke. Nah, ini meskipun di sini ada tulisan tahun,
Kemarin sudah saya bahas, untuk custom itu dia akan tetap dianggap angka, jadi nggak usah khawatir. Kemudian jabatan. Jabatan itu berdasarkan, kayaknya di sini ada kode jabatan, jadi kayaknya ini berdasarkan kodenya. Jadi kalau kodenya dir itu direktur, kayak gini. Jadi kalau modelnya seperti ini, berarti kita gunakan fungsi VLOOKUP. Karena di sini sudah sediakan tabel bantu berupa tabel vertikal. Jadi kita gunakan VLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya berarti mengacu pada kode jabatan, koma, tabel D-nya di blok sampai di jawabannya saja teman-teman. Jadi gak usah ngebloknya sampai ujung ke ujung, cukup stop di akhir jawabannya saja teman-teman. Kalau sudah, jangan lupa tekan tombol F4 biar dia ngunci. Kemudian kalau minus numbernya berarti nomor 2, karena jabatannya di kolom kedua dari kolom yang saya blok. Kemudian di sini false. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung cara menentukan apakah itu true sama false, teman-teman gak usah khawatir, saya sudah sediakan video tutorialnya, linknya sudah saya taruh di bagian deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa langsung menontonnya agar teman-teman paham kapan kita menggunakan false dan kapan kita menggunakan true di fungsi VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Oke, kalau sudah di enter. Oke, itu ketemu jawabannya, tinggal double klik di sini untuk mengkopinya. Oke, sekarang ke gaji pokok. Gaji pokok ini kayaknya bukan berdasarkan golongan teman-teman, tapi berdasarkan jabatan untuk gaji pokok. Jadi golongan itu nanti untuk tunjangan istri dan anak. Jadi tunjangan istri sama anak itu berdasarkan golongan, sedangkan tunjangan jabatan itu nanti berdasarkan jabatannya, karena memang tunjangan jabatan, jadi berdasarkan jabatannya. Oke, sekarang untuk gaji pokok, ini berarti melihat jabatan teman-teman. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. Oke, lookup value-nya kita melihat dari jabatan saja, tabel D-nya, bloknya mau dari jabatan teman-teman, sampai ke gaji pokok. Tekan tombol F4 satu kali, koma, kalau index numbernya 1, 2, 3, 4, berarti 4. Sini false lagi. Oke, tutup kurung, enter. Oke, tinggal copy. Nah, ini biar jadi rupiah, kita nambah format, kemudian kita pilih, saya gunakan custom aja teman-teman. Customnya itu kayak gini. Kita pilih yang kayak gini, atau di atasnya misalnya ada teman-teman yang kayak gini. Saya menggunakan yang ini aja. Yang bawah ini, oke, kayak gitu, dan di oke. Hasilnya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak suka seperti itu, misalnya mau pakai rupiah, nggak apa-apa, teman-teman bisa ganti dari custom itu ke accounting, jadi nanti hasilnya jadi rupiah. Oke, untuk jabatan, tunjangan jabatan itu berdasarkan jabatannya teman, yaitu 40% dari gaji pokoknya. Jadi sama dengan tunjangan jabatan sama dengan VLOOKUP, kurung buka, melihat jabatannya, tabel D-nya, jadi jabatan sampai ke tunjangan jabatan, tekan tombol F4 satu kali, kemudian situ tabel D-nya, kolom nomornya 2, sini false. Hasilnya itu dikalikan gaji pokoknya. Sudah, enter. Nah, ini dia. Oke, ini saya gunakan format ini aja teman. Jadi saya klik format painter, saya blok ini, hasilnya kayak gitu teman-teman. Paham ya teman-teman? Jadi gak usah ke sini lagi, biar cepat kita format painter aja. Karena format painter ini fungsinya adalah untuk mengcopy formatnya, bukan isi selnya teman-teman. Jadi format selnya di copy. Sekarang ke tunjangan istri. Ke tunjangan istri sama anak ini berdasarkan golongan, sama dengan VLOOKUP. Sorry teman-teman, untuk istri dan anak ini selain berdasarkan golongan juga berdasarkan status. Jadi untuk tunjangan istri itu hanya yang punya statusnya K saja. Oke, jadi sama dengan if, kurung buka, logical testnya jika ini sama dengan K.
Oke, berikan tunjangannya berdasarkan golongan, berarti kita pakai VLOOKUP. Oke, golongan kita blok tunjangan istri, nah gitu, tekan F4. Sorry, nah, ini berdasarkan golongan, mana golongan, oke, koma, tabel R nya di blok golongan sampai istri, tekan F4. Kemudian itu tabel ketiga, kemudian sini pilih false. Oke, kalau nggak bukan K berarti T, berarti dia 0, nggak dapat, intinya gitu. Sudah, enter. Oh sorry teman-teman, ini dikalikan hasilnya, kemudian dikalikan gaji pokoknya, lupa. Sip, ya. Tunjangan anak sama teman-teman, tunjangan anak itu berarti statusnya harus kawin, sama dengan if lagi, jika ini sama dengan K, koma, berikan tunjangan anaknya berdasarkan golongan. Oke, kita buat golongan sampai tunjangan anak 4, koma, tabel keempat sini false, kemudian salah, value false nya nggak saya isi. Nah, kalau kan K berarti dia nggak dapat, dikalikan gaji pokoknya. Oke, kita kurung, sorry, ini nggak usah kurung, gini aja, enter. Oke, dah. Sekarang total tunjangan berarti sama dengan sum, kita pakai sum aja, blok dari sini teman-teman, kita kurung, dah. Nah, ini di oke, langsung gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah total tunjangan. Oke, lanjut ke pajaknya 10%, berarti sama dengan 10% kalikan gaji kotornya, enter. Oke, itu taspennya 2% sama dengan 2%, 2% kalikan gaji kotor. Nah, kemudian asuransi 5% sama dengan 5% kalikan gaji kotor. Oke, itu biaya asuransinya. Oke, gaji bersihnya berarti sama dengan gaji kotor dikurangi sum pajak, taspen sama asuransi. Tutup kurung. Oke, itu untuk yang soal pertama udah selesai. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua, ini kayaknya fill up. Tapi di sini ada sedikit masalah teman-teman. Untuk mengisi merek, jenis barang, sama harganya, itu kita didapatkan masalah dengan kode yang di sini. Karena kode yang di sini tidak sama dengan kode yang di sini. Yang sama untuk merek itu hanya kode digit pertamanya saja, itu L, I, sama O ini. Oke, kemudian untuk jenis barang itu diambil dari digit kedua dan ketiga, AL, RB, MB, MK ini teman-teman. Kemudian untuk diskon itu diambil dari digit terakhir, jadi A, B, C ini. Jadi antara ini sama ini tidak sama. Jadi kalau teman-teman langsung fill up, manggil ini, itu pasti name teman-teman, atau value atau semacam tanda pagar ya gitu, artinya salah teman-teman. Berarti agar tidak salah, kita harus menyamakan kode yang di sini dengan kode yang di sini tanpa menghapus yang ini teman-teman. Jadi menyamakan tanpa menghapusnya. Caranya teman-teman sama dengan VLOOKUP, tetap kita pakai VLOOKUP, kurung buka. Ini kan kode ini kan ada di baris pertama di sini, berarti dia di sebelah kiri dari kodenya teman-teman. Berarti kita gunakan rumus teks, yaitu left, karena ada sebelah kiri. Kita klik teksnya, kemudian nambah katanya yang kita ingin potong teman-teman. Ini kan cuma satu digit, berarti kita ambil satu, tutup kurung, kayak gitu. Itu local value-nya. Jadi hasilnya ini itu sama dengan ini sudah teman-teman.
hasil left kode sebanyak 1 digit itu hasilnya sama dengan ini sudah. Jadi kita bisa lanjutkan ke tabel array-nya. Kalau kayak gini, tekan F4, kolomnya 2, sini false. Oke, kemudian tutup kurung. Gitu. Nah ini sama teman. Ini depannya I, IKEA, L, Vivian, O-nya itu Olympic. Sekarang jenis barang. Jenis barang itu diambil dari kode di digit kedua dan ketiga ini. Kalau L ini ya digit 2 ketiga. Berarti ini kurang lebar ini. Digit kedua dan ketiga. Jadi ini dari ini digit kedua dan ketiga. Sama kita gunakan VLOOKUP. Nah, cuma sekarang ini kan digit kedua ketiga ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi karakter tengah itu adalah karakter yang terletak di antara karakter pertama dan karakter terakhir. Berarti AL ini terletak di antara pertama sama terakhir, berarti dia termasuk di karakter tengah. Untuk mengambil karakter tengah bisa menggunakan rumus MIT. Nah, klik teksnya. Cuma ini ada sedikit beda dengan left. Di sini ada start number-nya. Start number itu adalah posisi kita mulai memotong. Jadi urutan teks yang mulai kita potong. Ini yang mau saya potong kan urutan teks AL ini, A ini. A ini ada di urutan keberapa? Atau R atau M ini di urutan keberapa? Digit kedua sama dia. Berarti kan dia di urutan kedua. Kemudian number karakter itu banyaknya karakter yang mau dipotong. Karena di sini cuma AL MB berarti karakternya cuma 2. Tutup kurung. Oke. Sekarang masuk ke tabel array-nya. Oke, tekan F4. Kolom dasnya 2, false, tutup kurung, enter. Oke. Nah, ya sekarang harga. Untuk harga di sini ada 350 teman-teman. Ini 250. Tadi jadi sebelum ini saya bahas, saya cuma lihat tadi, sempat lihat jadi sebelum saya bikin videonya. Ini saya lihat karena di sini nggak ada harga barangnya. Kemudian saya lihat kodenya, ternyata di sini ada 350, 250, berarti saya berasumsi bahwa harga barangnya itu adalah kalau 350 ini berarti 350.000 atau 3,5 juta teman-teman. Tapi lemari 3,5 juta ada nggak ya? Tapi kan kalau rak buku 2,5 juta kemahalan kayaknya teman-teman. Sama meja belajar 4,750. Kita anggap aja ribuan ya teman-teman. Berarti ini 350 kita anggap 350.000 aja. Kita anggap gitu dah teman-teman. Oke, jadi sama dengan ini kan ada di tengah. Berarti kita ambil pakai mid. Tapi jangan langsung ke mid teman-teman. Kalau kita langsung ke mid, nanti harganya itu dia berupa teks. Kita coba aja, misalnya kita langsung mid. Oh ya, jadi sebelum mid kita gabungkan dulu teman. Concatenate. Concatenate itu fungsinya adalah untuk menggabungkan karakter atau menggabungkan teks atau semacamnya. Teks satunya ini berarti kita ambil tengahnya. Berarti teks satunya itu adalah mid. Dari ini saat numbernya angka 3 itu terletak di karakter keempat. Banyak yang mau diambil dari 3 digit. Oke, kemudian tes keduanya karena ini ribuan teman, jadi saya tambahin 03 di belakang. Jadi kalau 350 tambah 03 di belakang berarti 350.000. Oke, kalau sudah tutup kurung, kemudian enter. Nah, kalau kayak gini, ini benar. Secara kasat mata benar. Tapi ini teks teman-teman. Ini teks, bukan angka. Paham ya? Jadi kalau angka itu dia pasti otomatis rata kanan kalau dalam posisi general. Ini teks teman-teman, atau karakter, bukan teks tapi karakter. Oke. Agar ini berubah jadi numerik, jadi angka murni, sebelum concatenate, kita masukkan fungsi baru yaitu value. Value ini fungsinya adalah merubah angka yang diambil dari karakter menjadi angka murni atau numerik. Kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang angka yang semula kita ngambilnya itu atau asalnya bukan angka asli, dirubah menjadi angka asli. Itu fungsi dari value. Kita enter. Ini value. Sebentar teman. Ini ada kesalahan. Value. Oke, ini sudah jadi value. Kita coba ganti ke
counting, ininya kita nolkan aja teman-teman. Oke, digitnya nolkan dan di oke. Ini sudah berubah teman-teman. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi jangan lupa itu nanti harus dikasih value yang tadi rata tengah tadi, hanya tetap di tengah. Sekarang diskonnya ngambil digit terakhir, sama dengan value up kurung buka lookup value nya itu digit terakhir dari kode, berarti pakai rect teksnya digit terakhir berarti cuma satu teman-teman, satu kurung double V nya ini tekan F4 2, false kurung enter. Gak apa-apa ini belum di present tag, jadi kita klik present tag, hasilnya kayak gitu karena masih posisi general teman-teman. Jadi kemudian sekarang harga yang harus dibayar sama dengan 350 dikurangi buka kurung 30% dari harga, hanya gitu. Kita sip, selesai. Itu untuk soal yang kedua. Lanjut soal ketiga. Oke, yang ketiga, nah sini ada lama kerja lagi. Tadi saya di soal pertama saya bilang untuk menghitung lama kerja itu ada dua cara, menggunakan DIS360. Yang cara kedua kita gunakan dediff. Oke, kita berarti gunakan dediff ini. Sama dengan dediff. Di Excel gak ada ya teman-teman. Dediff itu gak ada di Excel. Di Excel itu untuk date, adanya itu date value sama date saja. Dediff itu tidak ada teman-teman. Dediff ini gak ada, tapi ini masih berfungsi di Excel teman-teman. Begitu kita buka kurung baru dia muncul. Oke, dediff start date-nya, kemudian today, kurung buka kurung tutup, the end date-nya. Kemudian di sini metodenya saya gunakan tahun, berarti Y. Dapat 2, tutup kurung dan enter. Oke. Seperti ini, biar nanti ada kata-kata tahunnya, kita pilih number, custom, general yang kita hapus, 0, tanda petik, spasi, tahun, tanda petik. Oke. Sekarang gaji pokok. Oke, gaji pokok itu berdasarkan golongan, sama dengan VLOOKUP. Kita pakai VLOOKUP aja, buka filenya golongan, kemudian untuk gini aja, tekan F4, kolom kedua false, enter. Oke, ini gaji pokoknya. Kita ke counting aja dah, gampang, ininya dinonkan aja. Ini sama kok teman-teman. Oke, untuk pesangon berdasarkan masa kerja. Di sini ada kayak gitu. Saya kasih tahu dulu pesangon itu apa teman-teman. Jadi pesangon itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan perusahaan kepada para kerjanya yang sudah masuki masa pensiun atau berhenti dari perusahaan tersebut. Tapi biasanya kalau dia mengundurkan diri, biasanya nggak dapat teman-teman. Jadi biasanya yang dapat pesangon itu karena dipecat gitu. Tapi dipecatnya karena perusahaan pilot gitu teman. Tapi kalau dipecatnya karena melanggar kode etik perusahaan itu biasanya nggak dapat teman-teman. Setahu saya seperti itu sih, pengalaman saya seperti itu. Atau dia memang anak buah perusahaan yang sangat tekun sampai pensiun akhirnya dibayarkan pesangonnya. Biasanya jumlahnya pesangon ini berkali-kali lipat dari gaji pokoknya. Oke, untuk pesangon di sini teman-teman, kalau perhatikan tabelnya, ini kayaknya nggak berdasarkan golongan teman-teman. Karena jumlahnya sama, golongan 1 sampai golongan 4. Tapi ini berdasarkan masa kerjanya. Lebih dari sama dengan 15 tahun itu 15 kali, lebih dari sama dengan 10 tahun itu 10 kali, lebih dari sama dengan 5 tahun itu 6 kali, dan kurang dari 5 tahun itu cuma 3 kali gaji pokok. Jadi acuannya adalah di sini. Tapi kita tidak bisa menggunakan VLOOKUP teman-teman, karena posisinya seperti ini. Ini sama semua ya. Di sini nggak ada acuan untuk lama kerjanya, gitu. Jadi acuannya. Jadi kita harus menggunakan fungsi
if. Saya gunakan fungsi if jika lama kerjanya itu lebih dari sama dengan 15 tahun, oke, maka pesangonnya adalah ini dikalikan 15, karena di sini 15 kali teman-teman. Jika bukan lebih dari sama dengan 15, masih ada yang 10, 5 sama kurang dari 5. Berarti kita masukkan if lagi logitasnya adalah lama kerja, oke, lebih dari sama dengan 10, maka gaji pokoknya ini H7 dikalikan 10. Jika bukan, masih sisa 2, berarti kita gunakan if lagi. Oke, lama kerjanya itu lebih dari sama dengan 5, maka gaji pokoknya dikalikan 6. 6 ya? 6, oke. 6. Nah, jika bukan, kan sisa 1 teman-teman. Sisa yang ini nggak perlu if lagi, tapi langsung ke value if false-nya. Ini yang dinamakan dengan if bertingkat teman-teman. Untuk lebih memahami if bertingkat, teman-teman bisa menontonnya di video tutorial saya yang lain. Untuk linknya saya taruh di deskripsi video ini. Jadi ini langsung dimasukkan aja teman-teman. Jadi gaji pokoknya itu H7 langsung dikalikan 3. Untuk kurung sebanyak if. Oke, untuk bentar. Nah, ini adalah jumlah pesangon yang dibayar perusahaan. Oke, ini kita ganti ke accounting lagi. Ini pilih 6. Makan aja biar nggak banyak space. Oke, sekarang ke uang jasa. Oke, untuk uang jasa itu hanya diberikan untuk yang masa kerjanya lebih dari sama dengan 15 tahun berdasarkan golongannya. Oke, berarti kalau ini baru bisa teman-teman. Sama dengan kita gunakan if jika ini lebih dari sama dengan 15, oke, koma berikan uang jasanya berdasarkan golongan, tabel D-nya golongan sampai ke uang jasa. Oke, tekan 4, kolom indeks numbernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian false. Oke, dikalikan kemudian value false nya oke, ini langsung dikalikan aja, saya taruh di sini aja, dikalikan berapa teman-teman? Kalikan gaji pokok itu di H7 7. Oke, kemudian sini koma 0 itu kurung ya, taruh. Nah, itu teman-teman, jadi ini lebih 15 tahun semua, jadi dapat semua. Oke, kemudian kita ke accounting lagi. Ini kalau mau ganti rupiah tinggal dicari kode rupiah teman-teman. Jadi oke, pesangon plus jasa, ini gampang, sama dengan pesangon plus uang jasa, gitu aja. Oke, selesai untuk soal ketiga. Lanjut ke soal keempat. Oke, soal keempat ini berarti tentang upah lembur karyawan. Di sini ada gaji pokok, upah lembur, uang makan, gaji kotor, pajak, dan gaji bersih. Oke, untuk gaji pokok berarti berdasarkan golongan. Golongannya sama dengan value up aja. Oke, maka value nya golongan, tabel D-nya ini sampai sini aja teman-teman. Kolom indeks numbernya 2, sini kemudian false, kurung enter. Oke, ketemu gaji pokoknya. Oke, lanjut ke upah lembur. Nah, upah lembur ada 2 teman-teman, upah lembur per jam sama upah lembur per jam untuk yang lebih dari 60 jam. Oke, dari soal yang saya baca ini maksudnya gini teman-teman. Jadi selama itu 0,
sampai 60 jam itu dia dibayar segini. Kelebihan dari 60 jam itu akan dibayar sebesar ini per jamnya. Nah, dari jam lembur ini di sini kan ada yang lebih dari 61 ini 65. Jadi yang 60 itu tetap dikalikan 25 atau berdasarkan golongan ini dia 20 atau 15. Baru yang 5-nya itu dikalikan di bagian ini, teman-teman. Nah, pusing kan, teman-teman. Oke, kita coba aja, teman-teman. Kita logikan dulu. Berarti kita pakai if. Kita fokus ke yang lebih dari 60 jam ini, teman-teman. Jika ini lebih dari 60, maka kita berikan upah lemburnya, teman-teman, berdasarkan golongan. Oke, ini tabelnya berarti ini sampai ke upah lembur sampai sini, teman-teman. Nah, kita fokus ke sini, teman-teman. Tekan F4, colon numbernya 1 2 3 4. Oke, koma, false, kurung, dikalikan, teman-teman, dikalikan dalam kurung, teman-teman. Dalam kurung upah lembur itu di H7, jam lembur itu di H7, teman-teman. H7 dikurangi 60. Itu yang maksud, teman-teman, maksudnya hasilnya ini nanti dikalikan H7 itu banyaknya ini dikurangi 60, berarti kan cuma nanti yang kemasukan cuma ini satu ini, berarti dikalikan 5. Jadi kalau sini ada 63 berarti nanti dikalikan 3 untuk kurung. Oke, itu untuk yang lebih. Kemudian dikalikan itu ditambah value up lagi, teman-teman, value up, buka kurung. Ini untuk yang lebih dari 60 jam. Sorry, ini untuk yang lebih dari 60 jam, dikalikan itu ditambah dalam kurung 60 dikalikan value up, teman-teman. Jadi ditambah gini aja, mas, value up, kurung buka, ke golongan, tabel D-nya. Oke, ini sampai sini aja, 4,3, false, itu kurung kali 60. Ya langsung 60 karena yang sisanya itu sudah di depan ini, teman-teman. Ini sisa 60, berarti 60 nya taruh sini, teman-teman, dikalikan 60 ini. Oke, itu tutup. Oke, itu value if nya, kemudian koma. Nah, value false nya gimana? Value if false nya, oke, sebentar, teman, ini saya buka kurung dulu, teman. Nah, kayak gini biar gampang saya membacanya, teman-teman, biar nggak bingung. Sisanya berarti kan sisanya yang kurang dari itu harus dikalikan berdasarkan ini, teman-teman. Jadi sisanya kita gunakan value up, kurung buka, berdasarkan golongan di F7, koma, kita blok di sini sampai sini, tekan F4, koma, kemudian di sini U3, koma, false, tutup kurung, dikalikan jumlah jam lembur, berarti H7. Itu baru tutup kurung. Kalau sudah diantar, nah, di golongan 1 nggak dapat, teman-teman. Nah, ini dapat, teman. Oke, uang makan. Oke, kalau uang makan tuh hanya untuk yang lemburnya lebih dari 30 jam, jadi ini nggak terlalu sulit, teman-teman. Sama dengan berdasarkan golongan aja. Berarti kita if dulu, kita melihat dari jika ini lebih dari 30. Oke, koma, value nya value up
berdasarkan golongan. Oke, kita plug ini, tekan F4, di kolom kelima, kemudian false. Oke, dikalikan kan enggak, ini enggak perlu dikalikan jam lemburnya teman-teman, cukup kayak gitu aja sih. Makanya langsung dikasih, sisanya berarti 0 kurung. Terus kalau dikalikan jamnya ya banyak, makanya teman-teman, jadi gak usah. Nah gitu. Sekarang gaji kotornya sama dengan ini gaji pokok ditambah lembur ditambah uang makan, yaitu kurung terusnya tuh. Oke, kena pajaknya berapa ya teman-teman? Oke, ini saya permak dikit ya teman, pajak 5% gitu aja. Nah, kita kan nggak tahu teman, kalau nggak digitukan pajaknya berapa, tentukan aja dah 5%, jangan tinggi-tinggi lagi corona sekarang ini. Sama dengan ini dikalikan 5% pajaknya. Gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi pajak. Nah, oke, kita tinggal permak aja teman-teman, jadi kita buat gini aja. Oke, kita nambah, kita pilih counting aja biar simple. 0. Oke, sip. Dah. Oke, itu teman-teman, tutorial untuk kali ini. Memang yang lebih sulit adalah soal keempat, karena saya harus mengasumsikan upah lembur ini dengan hitung-hitungan yang lumayan rumit sih teman-teman, tapi alhamdulillah ini bisa tercover semuanya. Oke, demikian tutorial dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman ingin melamar pekerjaan dan sedang ada ujian tes komputernya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye.